Ahlan wa sahlan, kita akan bahas bahasan pertama hari ini, jin penghancur cinta. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dari Parsi, dari Persia, saat ini Iran. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala memiliki 100 kerahmatan, 100 rahmat. Berapa? 100. Dan Allah Ta'ala berikan 99-nya di akhirat dan satunya di dunia. Maka dari satu rahmat yang turun ini dilihat oleh manusia, ya, turun ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Hujan Bapak sekalian, yang menumbuhkan bijian, gitu. Hujan yang menumbuhkan biji-bijian. Biji-bijian itu menjadi dedaunan, menjadi bunga, menjadi buah, dan tumbuh kembali. Baik Bapak sekalian, ya. Maka dedaunan itu dimakan binatang, dia menjadi kenyang, mereka kawin, punya anak. Dengan satu rahmat ini, maka bermekaran bunga-bunga di musim semi. Dengan satu rahmat ini, matahari muncul di sebelah timur, ya, menyebarluaskan energinya menjadi kehidupan. Dengan satu kerahmatan ini, siang memiliki kawan, yaitu malam. Tetap satu pasang, siang dan malam. Maka Allah telah jadikan malam hari sebagai tempat untuk beristirahat. Dengan satu kerahmatan ini, binatang-binatang bercinta, melahirkan anak-anak, dan gajah tidak menginjak anaknya. Harimau tidak memakan anaknya. Tumbuh kasih sayang pada ibu-ibu binatang dan juga pada ibu-ibu manusia. Dengan satu kerahmatan ini, maka Allah cukupkan ikan-ikan di lautan yang tidak akan pernah habis dimakan semua manusia. Dengan satu kerahmatan ini, Allah jadikan hutan, Allah sediakan emas, Allah sediakan resources, kekayaan, semuanya itu bernilai satu. Maka dari rasa cinta itu muncullah kawannya, benci. Rindu muncul lawannya, dendam. Marah, ramah, tenang, bergejolak, panas, dingin, pedas. Lawannya apa pedas? Manis. Betul kan? Itu satu. Mata ada berapa? Satu pasang. Telinga satu pasang. Manusia hanya satu pasang. Laki dan perempuan. Yang LGBT Ustaz jangan dihitung. Ya, hanya satu pasang. Menakjubkan Bapak sekalian, muncullah cinta dengan sejuta kisah. Lahirlah jutaan buku, film-film, kisah-kisah, ya, betul nggak? Dari satu kata. Ini namanya satu rahmat. Saya membayangkan ketika orang tua kami dahulu mengatakan di dunia itu satu, di akhirat itu 99. Dahulu kala tanpa riwayat hadisnya dan lain-lainnya, ketika saya menemukan hadis ini, oh ya, ini yang dimaksudkan. Bahwa benar dunia ini hanya satu, akhirat itu 99. Jadi bayangannya begini, kalau harus dibayangkan, dan tidak mungkin surga itu dibayangkan, tidak mungkin. Ini jika dalam batas kemampuan kita membayangkan nikmatnya cabai, senikmat-nikmatnya cabai di dunia, Pak. Sambal, Bapak suka sambal? Ibu suka sambal? Enggak. Tapi ada yang suka sambal, pasti sakit lambung ya. Dari skill nggak suka sambal. Baik. Sambal itu nikmatnya luar biasa, tetapi di seluruh dunia rasa cabai itu satu. Gimana rasanya? Pedas.
Cabai keriting, pedasnya itu Pak adalah 50.000 SHU. Paprika 4.000 SHU. Cabai cengek 250.000 SHU. Tahukah Anda ada cabai namanya itu Seven Pot Scorpio atau apa begitu? Pedasnya itu 2,5 juta SHU. Apa namanya? Lisan itu mungkin produknya ya. Pokoknya ada cabai-cabai yang pedas di dunia ini, berbentuknya seperti ekor kalajengking. Ya. Itu pedasnya 2,5 juta SHU, tapi tetap rasanya pedas. Nggak ada cabai rasanya manis. Lihat, bayangkan di surga ada 99 rasa cabai lainnya yang belum diketahui. Bisa dibayangkan Bapak sekalian? Kenikmatan surga yang diabaikan oleh manusia. Ini semua sudah menikah, alhamdulillah. Kita doakan yang satu segera nikah ya. Baik, gimana menikah itu nikmat apa tidak? Nikmat. Berapa lama bapak memeluk istri atau istri memeluk bapak? Dalam satu pertemuan, di satu malam atau siang atau pagi. Apa udah nikah semua kan? 5 menit? 10 menit? 1 jam? Ada nggak? Kita peluk istri kita 1 jam, ada nggak? Pernah nggak Ibu? Dalam hitungan menit saja. Di surga pelukan bidadari itu satu pelukannya 70 tahun. Tidak bosan. Dan laki-lakinya diberi kekuatan. Dahsyat ya. Laki-lakinya diberi kekuatan. Kekuatan laki-laki di dunia berapa sih? Berapa menit sih? 70 tahun. Dan kita punya 70 bidadari. Apakah tidak kesal Ustadz bidadari yang satu menunggu 70 tahun? Tidak. Ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada sekedar itu. Apa? Kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan terbesar. Kenikmatan bersujud. Kenikmatan ya bertemu dengan orang-orang soleh. Bapak, ibu pernah nggak ketemu orang soleh lalu rasanya nikmat, tenang gitu? Mungkin seorang ulama, seorang habaib atau siapalah. Menatap wajahnya menjadi tenang, nikmat. Nah di akhirat nanti akan ada orang-orang yang soleh, orang-orang pilihan. Ya, kita akan bertemu mereka, masya Allah, di taman-taman surga. Maka tidak ada kebosanan di sana. Tidak ada kata sia-sia. Nah, ini dia. Ikhwan sekalian, orang-orang yang mengetahui betapa nikmatnya surga, betapa dahsyatnya kenikmatan surga, maka dia tidak akan terlalu mencintai dunia. Terbayang ya? Sehebat apapun bidadari dunia, pasti dia berkeringat. Pasti dia menua. Pasti dia akan mulai sepuh dan rapuh. Begitupun diri kita. Tapi bidadari-bidadari surga senantiasa perawan. Tatapannya syahdu, sendu, tidak pernah melotot, Pak. Enggak tipe pelotot Ibu kalau bidadari itu. Ya. Kata-katanya senantiasa merendah. Subhanallah. Nah, kalau kita membayangkan itu, maka kita tidak akan terlalu obsesi, Pak, untuk memiliki banyak selir. Kalau tidak mampu. Ya, mampu pun tidak terlalu, apalagi tidak mampu. Satu saja riweh, satu saja tidak bisa mengendalikan, apalagi dua. Kenapa? Karena kita melihat kenikmatan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, ada seorang manusia yang selama hidupnya dia mendapatkan kenikmatan tidak pernah merasakan kesakitan, tidak pernah mendengar kata yang sia-sia, celaan, hinaan. Mungkin dia lahir di tengah kerajaan sebagai prince, agak besar menjadi putra mahkota dan menjadi raja yang bijaksana.
ya, guru-guru private-nya, penasehat-penasehat yang sopan, ya. Kemudian dia wafat dalam keadaan masa kejayaan kerajaan, semua mengeluk-elukannya, lalu mati dan dia dicelupkan ke dalam neraka dengan satu celupan, kata Allah Ta'ala, kata Nabi SAW. Maka kemudian ditanya kepada orang ini, apakah kamu pernah merasakan kebahagiaan? Maka orang ini mengatakan, tidak ya Rabb, selamanya penderitaan, tidak ada bekas-bekas kebahagiaan. Tidak ingat, lupa di atas kenikmatan yang terjadi selama ini. Begitupun sebaliknya, ada orang yang tidak pernah bahagia dalam hidupnya, lahir dalam keadaan terhina, tidak pernah merasakan kemuliaan, tidak pernah merasakan kenyang, tidak pernah merasakan tidur yang baik, senantiasa lapar, penghinaan, dan diwafatkan dalam keadaan hina. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mencelupkan dia ke dalam surga dengan satu celupan. Apa yang terjadi, hamba Allah? Maka ditanyalah laki-laki ini, apakah kamu pernah merasakan penderitaan selama ini? Dia mengatakan, lah, tidak, semuanya kebahagiaan. Baik Bapak sekalian, kalau mendengarkan dua hadis ini, apa yang Anda pikirkan tentang dunia ini? Manis apa hambar? Kalau dunia sudah hambar, maka akhirat akan manis. Enggak dua-duanya manis ya? Enggak. Yang saat ini terjadi, dunia ini manis apa hambar? Dunia itu apa? Uang, anak, ayah, jaringan, kendaraan, rumah, itu namanya dunia. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Saya ulang sekali lagi, Bapak coba hubungkan ke hatinya, meskipun belum tahu, coba nyangkut nggak di hatinya? Bismillah. Karena kalau tahu artinya ini tidak tahan menangis, jatuhlah air mata kita. Jangan sampai jin duluan yang nangis ya. Ini kita coba resapi ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum Qul in kana aba'ukum wa قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأسيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, wahai Muhammad, seandainya ayah-ayah kalian, abaukum wa abnaukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, suami, istri kalian, wa asiratukum, keluarga kalian, wa amwal, harta perniagaan, wa tijarah, yang kalian khawatiri kerugiannya, wa masakin, rumah-rumah yang kalian cintai, ahabba ilaikum minallah, lebih kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah hingga Allah turunkan ketetapannya. Diancam, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Bapak Ibu sekalian, diangkat lagi wajahnya, tegakkan lagi lehernya. Kalau diancam seseorang itu kira-kira dalam keadaan dia baik-baik saja atau tidak? Dalam keadaan ridho atau murka? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah hingga ketetapanku datang. Ya, subhanallah.
Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak menyukai kaum orang-orang yang fasik. Bisa lihat fasik itu gimana? Fasik itu orang yang tahu, yang telah diberitahu tetapi tidak mau tahu. Bahasa Sundanya itu ngeleyet begitu. Ngeyel. Bapak kalau temui istri bapak fasik, berarti bapak adalah orang yang fasik karena dipasangkan. Ibu langsung terpikir, oh suami saya tuh fasik Ustaz. Artinya ibu juga fasik. Anak saya Ustaz membantah. Artinya juga ibu, bapak suka membantah kepada Allah. Karena Allah lah yang menundukkan anak kita, istri kita, suami kita, termasuk binatang-binatang peliharaan. Kendaraan itu Allah yang tundukkan untuk kita. Bahtera-bahtera di lautan yang mengambang, itu Allah Ta'ala yang tundukkan dengan fitrahnya. Baik, di sini ahabba ilaikum minallah, lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka Allah akan mengancam manusia, tunggu hingga ketetapanku datang. Artinya sudah dikirim Pak, azab itu tinggal menunggu sampai. Lalu apa kata Nabi? Ketika Allah menyaksikan orang yang fasik, maka Allah akan uji dia dengan sesuatu yang paling dia cintai. Dari yang 8 tadi. Apa itu? Ayah, anak, saudara, suami, istri, keluarga, perniagaan, urusan, dan rumah-rumah. Dalam ayat terpisah kendaraan. Tuh, Bapak sekalian, ya. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian diuji di rumahnya? Sering? Siapa yang paling menguji Anda? Untung suaminya nggak hadir ya. Suami. Berarti dari yang 8 itu, jangan nangis dulu, bentar dulu, nanti nggak fokus ya. Dari yang 8 itu, Anda lebih mencintai suami. Saya diuji dengan ayah saya Ustadz. Dari yang 8 itu, Anda lebih mencintai ayah, leluhur, bos. Itu termasuk abaukum, superior, upliner. Pernah diuji dengan bosnya? Ya, saya tiap hari Ustadz 8 tahun. Nah, itulah yang paling Anda cintai. Aduh, Bapak, Pak pilot ini, hari ini libur Pak? Libur Ustaz. Jangan Bapak aja nih, banyak yang tersinggung nanti. Ya, diuji dengan bosnya. Kenapa? Memang itu yang lebih dia cintai daripada yang lainnya. Buktinya untuk menjenguk orang tua saja izin bosnya. Betulkah demikian? Untuk sholat saja izin bosnya. Kata bosnya jam 2. Saya boleh enggak jam 12? Jam 2 nanti kan ada lagi zuhur itu. Bahkan sampai di jamak bosnya. Subhanallah, berangkat dari rumah waktu azan subuh, kalau udah subuh kesiangan nanti. Subhanallah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Maka Allah tidak suka dengan orang-orang fasik. Allah akan uji, kata Nabi. Ini yang bicara Allah dan Rasulnya Pak, tidak mungkin salah. Makanya langsung kena kan. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah enggak suka kepada orang-orang fasik, dan dia akan diuji dengan sesuatu yang lebih dia cintai di antara yang 8 itu, di antara dunia itu. Ah, betul Ustadz, saya diuji dengan anak saya. Pasti kecintaan ibu lebih besar kepada anak-anak. Cuman kecintaannya mungkin salah. Nak, cepet tidur nak, sudah malam. Besok kamu harus bangun pagi, kan mau? A, sekolah. B, subuh, sholat subuh. Mana yang Bapak sampaikan? Sekolah kan? Nah, sudah malam, tidurlah nak. Letakkan HP-nya. Kamu harus bangun pagi-pagi. Besok kan mau? A, sekolah. B, bangun subuh. Bangun subuh untuk Allah. Sekolah untuk siapa? Untuk hawa nafsunya.
Kan kamu nak kalau nggak sekolah itu nggak belajar nak. Nanti kampus kamu jelek nak. Lulusan kamu nggak dianggap, kamu nggak bisa kerja. Kalau nggak kerja nak, kamu nggak dapat uang. Kalau nggak dapat uang, kamu nggak dapat rumah. Istrimu nanti menghinakan kamu nak. Kamu tidak punya kemuliaan, tidak punya kendaraan. Pepuriheun bapak jang bapak hirup sangsara hese maneh mah kudu boga kan gitu. Nah, doktrin Pak 20 tahun. Apa yang terjadi setelah usia anak kita 20 tahun di hari Minggu? Dia bangun subuh apa tidak? Mustahil dia bangun subuh. Kalau dibangunin apa jawabannya? Kan nggak sekolah. Gimana kalau dia sudah tidak sekolah lagi, sudah jadi profesor? Peduli nggak dia dengan sholat subuh? Banyak profesor ahli Pak, ahli luar angkasa, tapi nggak hafal jalan ke masjid. Banyak ahli olahraga, ahli-ahli yang kuat, tubuhnya sehat, tetapi lemah ketika jalan ke masjid. Maka perjalanan terjauh itu bukan ke gunung, bukan ke Himalaya, bukan ke Kutub Utara, tapi ke masjid. Ada apa ini? Disebabkan oleh kecintaan yang salah. Yang berapa tadi? Yang 8 itu disebut dunia. Baik. Sekarang kita lupakan anak kita, ya itu kan sudah jelas gambaran diri kita. Hari ini diri kita, di usia kita saat ini. Mungkin sudah lebih dari 20 ya. Kita mungkin ada di usia 30, 40. Di range itulah hari ini kita. Ketika kita mendapati dunia dan mendapati kesempatan akhirat, manakah yang lebih membahagiakan kita? Ada notifikasi transfer. Teng 25 juta. Teng 16 juta. Atau mungkin teng paket Anda tiba. Atau ada suara di depan, paket. Ya kan? Dengan satu notifikasi azan. Atau mungkin ada suara azan nih terdengar. Mana yang lebih membuat Anda berbunga-bunga? Lihat istrinya Pak, ketika ada paket apa yang terjadi? Wah, menyerbu pintu. Paketlah tiba. Tapi ketika terdengar azan, ibu bagaimana suaminya? Azan lagi, sebentar lagi. Diundur-undur, jam 1, jam 2, akhirnya digabung dengan asyar. Padahal tidak ada udzur. Bapak sekalian, kemalasan yang timbul itu oposit dengan kebutuhan. Ya ibu order sesuatu dari Cina, di order bu 2 minggu ditunggu-tunggu, habis itu datang. Kenapa ibu order jauh-jauh dengan resiko yang besar? Kemudian ketika datang ibu begitu exciting, gembira. Kenapa? Karena ada rasa mahabbah, ada rasa cinta. Cinta itu hadir kenapa? Karena butuh. Kebutuhan itu melahirkan kepatuhan. Maka demikian dengan suara azan. Ketika dia terdengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana respon hati kita menyambut itu? Apakah berbunga-bunga? Apakah biasa-biasa saja? Kalau biasa-biasa saja berarti hambar. Kalau urusan azan ini hambar, urusan akhirat ini hambar, sholat itu hambar, dunia pasti manis. Bagaimana respon kita ketika melihat struk gaji? Ketika ada THR 2 kali lipat? Ketika omset kita naik? Atau ketika kita rugi? Ketika kita dicabut gajinya? Bapak sekalian, inilah yang disebut tentang mahabbah. Maka yang kanan ini adalah nafsu. Ketika cinta kita kepada dunia, maka kepatuhan juga kepada dunia, kepatuhan kepada ini juga pudar disebabkan rasa butuh yang pudar. Nah, ini yang disebut mahabbah. Nah, kalau ini mendominasi, maka setan cuci tangan. Setan cuci tangan. Setan mengatakan, ndak usah digoda, dia pasti masuk neraka. Tinggal nanti kalau dia berat ke sini, kita goda-goda agar dia kembali lagi ke sana.
Begitu Pak Silen? Ya, baik. Ketika Anda menikahi istri Anda pertama kali, apa dasar niat? Ketika karena cantiknya maka kecantikan memudar. Ketika niatnya adalah ingin meminang dia sebagai calon bidadari surga Anda, maka ketika Anda melihat dia buruk, akan muncul satu doa di hatinya, ya Rabb, perbaikilah dia ya Rabb. Akan muncul di hatinya satu doa, ya Allah, cenderungkanlah hati ini kepadanya ya Rabb. Ya Allah, beri hamba kekuatan untuk memaafkannya karena Engkau ya Rabb. Ya Rabb, jadikanlah dia bidadariku di surga nanti. Ya Rabb, berikan kepada matanya kemampuan untuk melihat kecintaan hamba kepadanya atas dasar kecintaan hamba kepadamu ya Rabb. Bapak sekalian, maka dengan doa itu setan itu akan bagaimana itu? Setan akan menarik dirinya. Ini bahaya ini. Kalau saya ada di titik itu, saya akan terdoakan, saya akan terlaknat. Bapak sekalian, maka ketika kita melihat setan di dalam istri kita, apa yang terbayang di dalam diri kita? Nafsu, marah, emosi, bukan kepada orangnya, tapi kepada setannya. Dan kalau marah kepada setan, cara penanggulangannya bukan dimarahi orangnya, tapi diapain? Disayang orangnya, dibikin jinnya cemburu. Dan kalau orang dibikin cemburu, maka dia akan mundur teratur. Ya, mundur teratur, hancur dengan sendirinya. Ya, barakallahu fik.